Ya, teman-teman, balik lagi di channel saya Pekan Cerita di segmen Pekan Cerita. Ini yang kelima mungkin. Saya kedatangan orang baru, teman lama, dan bisa juga dibilang teman baru. Cuman ya, Nah, kita kedatangan Mas Jacob. Welcome to the club, Mas. terima kasih. Mungkin awal-awal kita perkenalan dulu aja, Mas. Mungkin Mas Jacob bisa perkenalan diri, mungkin nama, terus asal, terus sekarang ngapain, tinggal di mana gitu. Oke, baik Mas Adit. Nama saya Jacob. Nah, Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Sekarang saya kerja di Yayasan Godbed. iya, Ya, gitu Mas. Jogja ya. Ya, di Jogja. Ya, jadi tempat kerjanya sama seperti saya, Oke. posisinya juga sama, hanya beda wilayah ya. Beda wilayah, beda pengalaman mungkin ya. Sama. Mas Adit lebih berpengalaman. Oh, masih belajar. Ya, Di Mas Jacob ini kerja di Jogja, orang NTT, tepatnya di mana Mas? NTT, di Flores, Flores ya. Bajawa. Ya, Oba Jawa. Kecamatan Riung. Riau, Riung. Riau. Ya, Riung. Oke, mantap. Nah, bisa nyampe Jogja ceritanya dulu gimana? Yang dulu itu karena saya ceritanya masuk biara ya, hidup membiara, calon romo, Calon pastor ya. ya calon pastor, betul. Itu gereja Katolik. Nah, Ya. Lalu pertama setahun di Bandung, jadi dari NTT saya langsung ke Bandung. Di sana setahun pendidikan di sana. Kemudian lulus dari sana setahun di Batam, lanjut ke Batam setahun di sana. Kemudian lulus kuliah di Jogja di Universitas Sanata Dharma, kuliah filsafat dan teologi. Lalu dalam perjalanan di Jogja saya mengundurkan diri, begitu. Ya, mundurkan diri, tapi kuliahnya tetap jalan. ya kuliah Bersama di Sadar ya. ya betul. Cuma tidak lagi hidup membiara, kita sudah di luar dari kompleks biara kayak gitu. Nah, jadi karena ini ya, karena misi keagamaan bisa ke Jogja ya berarti. Ya Nggak betul. bisa dikatakan. Ya bisa dikatakan begitu. Dulu kalau memutuskan pengen jadi Romo, katakanlah menempuh pendidikan itu Ya, dulu motivasi sendiri atau dorongan orang tua Mas, biasanya? kalau dorongan orang tua saya sih tidak ada. Yang pertama itu memang diri sendiri, kemudian juga lingkungan sosial ya, guru-guru, teman-teman melihat saya seolah-olah cocok menjadi pastor gitu ya. Cocok sih. Ya, dan ya saya termotivasi karena itu. Kadang-kadang saya merasa jangan-jangan saya makan pujian gitu ya. Tapi dari diri sendiri memang ada motivasi sendiri. Berarti memang karena ada panggilan hati sebenarnya. Ya awalnya gitu. Jadi tapi motivasinya tidak begitu. Jadi kita belum tahu hidup mimpiara seperti apa ya. Kita hanya tertarik begitu saja. Wow, bagus ini. Bayangannya apa dulu? Tertariknya. Wow gitu kan. Kalau pakai jubah kayak, tapi punya kami beda gitu ya, calon romo atau pastor gitu. Kami juga punya jubah. Mirip-mirip kayak punya ustadz, cuma kalau ustadz punya lebih bervariasi ya, artinya kan bisa jadi warna biru, warna apa. Tapi punya kami kebanyakan Hitam. warna putih, hitam, dan coklat. Oh. Ya kayak gitu. Jadi mungkin awalnya sih ya cuma mau pakai jubah itu aja sih. Ya Awalnya itu ya, sesuai dengan dulu. itu. Ya. Tapi dari situ dikorek-korek ya ternyata ada
ada tujuan mulia yang ingin dicapai ketika saya masuk biara. Di dalamnya saya Keumatan ya. Ya. Keumatan ya, tujuan keumatan. ya pengabdian demi pengabdian diri. Jadi saya menyerahkan diri kepada Tuhan, soalnya Tuhan memakai saya untuk orang banyak. Kayak gitu. Orang banyak ya, di sini mesti harus dipahami orang banyak seperti apa. Jadi tidak hanya orang Katolik, tidak hanya orang Kristen, Manusiaan lah. tanpa memandang lagi suku agama, kayak gitu seharusnya kayak gitu. Jadi saya juga tertarik karena ketika masuk biara, awalnya sebelum masuk biara itu saya semacam agak radikal ya, saya Katolik kayak gitu kan, agak Gak tahu. eksklusif gitu, menutup diri kan. Dan ketika masuk biara, saya berharap sih lebih eksklusif, tapi di dalamnya justru memotivasi saya supaya sikapmu salah, gitu. Kamu harus terbuka kepada semua orang bahwa kebenaran itu bukan hanya pada agamamu. Oke, kamu yakin kamu benar, tapi sebelah juga ya mereka yakin juga mereka benar. Ya, toleransi lah ya. Toleransi. Jadi dulu kalau konteksnya dulu pas waktu di NTT Ya. itu emang mayoritas full Katolik ya, hampir Ya. semua lingkungan. Ya, kalau di daerah kami di desa ada jadi kami satu daerah, namanya Wangka, tapi di dalamnya ada 3 desa. Dulu 3 desa, sekarang sudah 7 desa. Itu hampir di dalam itu tidak ada orang Islam atau Non mana. Katolik. Ya, pokoknya non Katolik, nggak ada orang Katolik semua. Jadi ya jujur saja kalau melihat yang sholat itu kami ngejek-ngejek, yang setiap azan itu kami ngejek kayak gitu. Ya sama ya Mas Bu. Di saya kan kultur Muslim tapi NU kan, Pantura. Jadi, Gitu ya, ketika nanti ada perbedaan dikit, katakanlah dengan teman-teman Muhammadiyah, misal ketika subuh mereka nggak kunut, ya kita juga sama, kulturnya juga ngecek ya. ya. Jadi emang apa ya Mas, berarti emang sikap mengerti itu tumbuh ketika kita berinteraksi dengan yang berbeda dengan kita. Ya, betul. Nah, makin banyak kita berinteraksi dengan yang beda, biasanya kita akan istilahnya akan tumbuh rasa toleran itu. Ya, harusnya begitu. Tapi menurut saya juga salah satunya itu dari dalam. Artinya dari dalam komunitas sendiri harus mendorong supaya mereka berinteraksi keluar. Jangan sampai yang dari dalam komunitas sendiri justru membatasi diri untuk tidak berinteraksi dengan yang di luar dari komunitasnya. Mengerti maksud saya kan? Iya Pak. Ya. Berarti ada istilahnya tidak menutup interaksi dengan masyarakat luar, dalam artian mungkin biar kita tahu gimana yang lain cara bertindak, berpikir gitu. Ya, betul. Jadi tergantung juga motivasi awalnya apa. Jadi dia punya konsep dasar apa. Jadi kalau dia mau berinteraksi cuma untuk mengocar-ngacir apa yang berbeda, itu berbahaya juga. Tapi kalau saya pergi keluar dengan dasar rasa penghargaan, penghormatan terhadap budaya lain, agama yang berbeda, orang lain yang berbeda agama, kultur lain, nah itu akan bagus jadinya, perjalanannya akan bagus. Tapi kalau motivasi katakanlah kita bilang dari rumahnya nggak jelas, justru mengocar-ngacir yang berbeda, nah itu nggak benar juga. Meskipun dia keluar, tapi ngapain keluar kalau ternyata gitu kan, kayak gitu. Ya tetap berbuat baik gitu ya Mas, dalam artian kita harus punya goodwill deh. Ya betul, goodwill dari, saya membahasakan dari rumah kita sendiri, dari komunitas kita sendiri, bahwa ketika kamu keluar, ya oke, kita keluar, tapi motivasimu apa ya? Jangan sampai keluar kamu menghancurkan orang lain. Harus punya goodwill dari rumah sendiri. Kamu berangkat punya goodwill, kayak gitu. Jadi ada pengalaman
unik ya Mas ketika dari SMA berarti ya, dari kecil sampai SMA kan di NTT terus ya. Ya betul. Nah ketika pindah ke Jawa, dalam konteks ini Pulau Jawa kan tadi ke Bandung, ke Batam, Ya. ke Jogja, itu ada hal-hal yang menurut pengalaman unik nggak, shock culture atau apa gitu, Ya, tentu saja terutama pertama kali atau datang. melihat oh kok Jawa selama ini sepesat ini gitu, apa gitu. Ya, Ada. tentu saja ada ya. Pertama itu ketika ke Bandung itu, Hmm. kalau di sana NTT, kita itu rumahnya mungkin punya pekarangan, tanah luas, depan punya bisa bermain, bisa berbuat lapangan minimal takraw lah, Iya. minimal takraw. Ya. Setiap rumah mungkin kayak gitu. Nah, ketika di Bandung pertama kan, terlihat kok rumah orang berdekatan sekali, Iya. hampir-hampir tidak ada space untuk sekedar menarik napas kayak gitu. Jadi kasihan. Ya kita Sesak gitu ya. sesak. Jadi apa namanya? Satu sisi ya kita mengagumi perkotaan, tapi di sisi lain ketika kita masuk perkampungan yang paling kumuh itu menyedihkan sekali, lebih menyedihkan dari kami kayak gitu. Jadi ada ketimpangan, mulai melihat ketimpangan di situ mungkin ya. Ya, bisa melihat ketimpangan. Artinya, nah, tapi di situ juga saya merubah motivasi saya. Dari ketika dulunya kan saya merasa, wah orang dari kampung ngapain gitu kan masuk kota lalu mengabdikan diri, wah siapa sih saya, sangat insecure ya gitu. Minder ya. minder Insecure ya. ya. Minder. Tapi semenjak lihat itu, Semenjak lihat di situlah ternyata ya saya merasa sendiri berarti bagi orang lain. oh, Ya kayak gitu. oh. Selain itu ada selain melihat oh ternyata di sini tuh satu sisi kemajuan cepat, tapi satu lain juga yang terpinggirkan juga Ya. banyak. Ya, betul. Selain itu apa lagi yang ketika pindah ke Ya mungkin kaget juga ya kalau pagi-pagi udah dengar bunyi sholat, oh karena udah aneh gitu. aneh. Udah ribut kok pagi-pagi. Biasanya kita dengar pagi-pagi mungkin ribut ayam, Atau keluar anjing, ngomongin anjing. Nah, ini pagi siang sore kok bunyi sholat semua speaker di mana-mana. dari mana-mana. Ya ada, tentu saja ada hal yang menarik dari situ ya. Meskipun saya bukan seorang muslim, tapi saya merasa bahwa dengan mendengar orang mungkin tidak sempat sholat, mungkin dia sedang sibuk kerja, tapi dengan mendengar sambil kerja sambil mendengarkan sholat, saya pikir dia juga terbantu untuk menyadari diri ya, bahwa saya terbantu kepada yang ilahi lah, yang kuasa gitu. Nah, maksudnya saya sadar saat saya kerja itu saya jangan lupa kepada Tuhan kayak gitu. Oh di situ Ya di situ. ada sisi spiritualnya juga ya, walaupun apa dari agama lain gitu ya. Ya benar. Ya, oke.